Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizar Rahman. Saya dari program studi perencanaan wilayah dan kota. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul studi citra kawasan prinsip Kota Bandung. Kesempatan pembahasan ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Untuk penelitian ini bila terbelakangi pada keindahan alam menjadi salah satu potensi yang dapat mendukung atau meningkatkan nilai kawasan wisata, di mana kawasan putih ini belum cukup optimal dalam memiliki identitas suatu kawasannya. Identitas kawasan putih sebagai kawasan wisata perlu dikembangkan untuk meningkatkan citra atau brand kawasan tersebut. Kawasan putih ini belum menggunakan kaidah-kaidah penguat citra kota yang mengakibatkan melemahnya kualitas dan lingkungan kawasan tersebut. Sehingga dari data tersebut didapatkan pertanyaan penelitian bagaimana kondisi elemen citra kota pada kawasan putih. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi elemen-elemen citra kota pada kawasan tersebut. Sasaran penelitiannya terdapat 2 sasaran. Yang pertama, mengidentifikasi potensi elemen citra kawasan khusus. Yang kedua, mengidentifikasi elemen citra kawasan khusus berdasarkan ingatan kolektif. Untuk metode analisis, terdapat 2 metode analisis berdasarkan sasaran. Yang pertama, metode kualitatif deskriptif analisis deskriptif. Dan yang kedua, metode kuantitatif dan statistik deskriptif. Untuk metode pengumpulan data terdapat sekunder dan primer. Untuk metode kuesionernya sendiri menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan sampel 80 responden. Masuk kepada analisis. Pada analisis elemen saat ini jalan menjadi satu-satunya akses yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah perjalanan ke kawasan tujuan. Terdapat 4 akses jalan yang menghubungkan antar 3 wilayah, yaitu Jalan Bukit Raya Atas, Jalan Citra Green, Jalan Raya Masaropi, dan Jalan Tujuan. Untuk jalan pada kawasan putih ini memiliki karakteristik jalan lokal dengan 1 jalur dan 2 lajur setiap jalannya. Untuk lebar 7 meter ini berada di Jalan Bukit Raya Atas, Jalan Pucuk, dan Jalan Raya Masaropi, dan 10 meter untuk Jalan Citra Green, di mana pada jalan kawasan putih ini tidak ada pembatas antar arus kendaraan. Untuk wilayah yang dapat dihubungkan dari kawasan putih ini yaitu dapat menghubungkan ke daerah Lembang, Dago, dan Cibulir. Untuk analisis elemen X, batasan yang ada di kawasan putih ini dibatasi oleh sungai yang bernama Sungai Cikapundung serta dikelilingi oleh hutan dan bukit atau dalam teori disebut sebagai teori Gandalf yang mengelilingi puncak Cibulir. Untuk analisis elemen distrik, terdapat kawasan perumahan permukiman, peribadatan serta kawasan perdagangan dan jasa. Namun kawasan Pucuk kurang memiliki ciri khas identitasnya. Kawasan wisata Pucuk ini yang memiliki distrik yang cukup baik, yaitu terdapat pola yang berada di satu kawasan memanjang, lebih tepatnya di RW 10, yaitu sebagai kawasan wisata kuliner di kawasan Pucuk. Masuk kepada analisis elemen merge, persimpangan yang menjadi titik utama pada kawasan Pucuk ini terdapat 4 persimpangan, yaitu Jalan Pucuk, Jalan Citra Green, Jalan Cibulir, Jalan Bukit Raya Atas, Jalan Raya Masaropi, Jalan Bukit Raya Atas, dan Jalan Cibulir dan Raya Masaropi. Untuk setiap persimpangan ini yang menjadi jalan utama menuju kawasan wisata kuliner Pucuk, namun belum memiliki ciri khas karakteristik yang sesuai untuk menjelaskan arti makna yang jelas. Tidak adanya bangunan atau tenggeran yang memiliki ciri khas seperti bangunan heritage atau penanda bahwa pada kawasan tersebut sudah memasuki kawasan wisata kuliner Pucuk. Pada setiap sepanjang jalan hanya terdapat bangunan tidak terstruktur atau rumah masyarakat yang tidak tertata dengan baik. Terakhir, analisa elemen landmark, yang dimana kawasan Pucuk ini belum memiliki landmark yang mudah terlihat dan diingat. Namun sawang-sawang ini masih belum memiliki ciri khas yang tersendiri, masih dalam bentuk bangunan tidak arti dan makna. Ada pula landmark yang menjadi ciri khas tersendiri pada kawasan Pucuk, namun tidak memiliki hubungan menjadi landmarknya kawasan wisata kuliner Pucuk. Tepatnya patung kuda di Jalan Green Hills yang menandakan sebagai kawasan permukiman. Dari kesimpulan 5 elemen citra tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan Pucuk ini belum optimal dalam memiliki suatu identitas kawasan yang jelas, dimana sebagai kawasan wisata. Kawasan Pucuk ini hanya diingat sebagai kawasan wisata kuliner dengan masa alam yang indah. Namun untuk mendukung dari segi keindahan, budaya pesona dan otentik masih perlu pembenahan yang lebih matang bagi infrastruktur dan bentuk fisik pada kawasan Pucuk. Masuk kepada rekomendasi pada PET ini, pengembangan utama yaitu berupa terbentuknya jalur pedestrian bagi pengguna jalan, pelebaran jalan yang sesuai dan prasarana jalan yang digunakan untuk mobilitas yang sedang melakukan kegiatan. Atau dalam bentuk lainnya seperti pembangunan strip furnitur berupa tempat sampah, lampu jalan, dan penyediaan sepanjang jalan
menuju kawasan Pucuk berupa penanaman bunga patra komala yang sesuai dengan ciri khas Kota Bandung, di mana dapat melengkapi koridor kuat bagi identitas Kota Bandung. Masuk kepada rekomendasi H, yang dimana dapat dikembangkan portal atau gerbang yang ciri khaskan dari kawasan wisata Pucuk, sehingga pengunjung yang melakukan perjalanan di kawasan wisata Pucuk akan merasakan sensasi bahwa pengunjung tersebut sedang berada di kawasan Pucuk. Untuk rekomendasi pada distrik, itu adanya pengembangan fisik kawasan yang perlu dikembangkan lebih matang, masih kurangnya fasilitas pendukung baik sarana dan prasarana yang dapat mendukung kawasan wisata kuliner Pucuk itu sendiri. Kawasan Pucuk ini sudah dikenal sebagai kawasan penyedia waktu wisatawan untuk menikmati keindahan alam bersamaan dengan kuliner khas Sundanya. Untuk rekomendasi notes, perlunya pengembangan fisik seperti pengembangan infrastruktur, aktivitas, atau kegiatan yang bernuansa kuliner. Hingga setiap simpul yang menghubungkan ke kawasan tersebut memiliki ciri khas yang mudah diingat bagi pengunjung ataupun wisatawan. Dapat juga dikembangkan monumen yang berhubungan dengan kuliner Sunda agar dapat menjadi suatu ciri khas kawasan Pucuk sebagai kawasan wisata kuliner. Terakhir untuk rekomendasi Lemak, kalau Lemak yang pada kawasan Pucuk ini belum memiliki ciri khas bangunan yang khas. Dulunya pengembangan fisik tipe patung seperti bentuk bujang atau bunga patra komala yang menjadi ciri khas dari kota Bandung. Itu sebagai penanda bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan wisata. Dapat dilakukan perubahan seperti bentuk bangunan khas Sunda yang terbuat dari bambu dengan bentuk rumah panggung, serta atap yang dibentuk dari biji atau alang-alang. Mungkin dicukupkan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.